Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2021 berada di atas 7%. Bagi pemerintah, ini merupakan harga mati agar ke depan tantangan yang dihadapi semakin mudah. Wajar saja karena pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia sepanjang 2020 tercatat minus 2,07% akibat pandemi COVID-19. Menurut sang kepala negara, dibutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait, tak terkecuali pemerintah daerah. Jokowi meminta pasca Undang-Undang Cipta Kerja terbit, kepala daerah tak lagi menghambat izin investasi. Jokowi menekankan dengan investasi dan ekspor dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak untung pada bulan Maret 2021. Badan Pusat Statistik merilis neraca dagang pada bulan ketiga tahun ini mengalami surplus 1,57 miliar dolar AS. Meski surplus, nilainya masih lebih kecil dibandingkan dengan surplus Februari yang mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia telah mencatatkan surplus neraca dagang sejak Mei 2020. Pada Maret, nilai ekspor naik 30,47% secara tahunan menjadi 18,35 miliar dolar Amerika. Sementara nilai impor juga naik 25,73% secara tahunan mencapai 16,79 miliar dolar Amerika. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Maret 2021 mencapai 48,9 miliar dolar Amerika, naik 17,11% secara tahunan. Seluruh sektor, mulai dari pertanian, industri pengolahan hingga pertambangan, mencatatkan kenaikan ekspor. Perusahaan ride-hailing yang berbasis di Singapura, Grab, diketahui sudah membeli 4% saham PT Elang Mahkota Teknologi, perusahaan teknologi di Indonesia yang masuk grup konglomerat media MTech milik keluarga Taipan Sariat Maja. Dikutip dari The Straits Times, nilai 4% saham MTech yang dibeli Grab tersebut lebih dari 4 triliun rupiah. Masuknya Grab menjadi sinyal bahwa perusahaan pembayaran digital kedua perusahaan yakni OVO dan Dana berpotensi merger guna menghadapi persaingan dengan GoPay dari Gojek dan Link Aja dari perusahaan BUMN. Pada 5 April lalu, MTech mengumumkan telah menyelesaikan penambahan modal melalui skema private placement senilai 9,3 triliun rupiah, di mana Never Corporation, situs mesin pencari terbesar di Korea Selatan dan perusahaan investasi bernama Edge Holdings Inc. menjadi pembeli saham yang mewakili sekitar 8,4% dari modal perusahaan. Harga komoditas minyak sawit mentah kembali melesat. Estimasi peningkatan ekspor CPO Indonesia dan kenaikan harga minyak mentah jadi sentimen positif crude palm oil. Di Bursa Malaysia Derivative Exchange, harga CPO menguat nyaris 2% ke level Rp3.799 Malaysia per ton. Melesatnya harga minyak mentah menjadi sentimen positif harga minyak nabati karena merupakan salah satu produk substitusi yang banyak digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Sentimen positif lainnya datang dari Indonesia yang diperkirakan dapat mengekspor 1 juta kiloliter biodiesel tahun ini. Sedangkan MEDF Research mengatakan harga CPO kemungkinan akan bertahan di level Rp3.000 Malaysia pada semester pertama 2021 karena antisipasi ketatnya pasokan serta harga yang menarik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai. Perusahaan perantara jual beli kripto terbesar di AS, Coinbase resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Wall Street Nasdaq. Coinbase menjadi platform pertama dari cryptocurrency yang mencatatkan saham di Bursa Nasdaq dengan kode saham Coin. Pada perdagangan saham perdananya di Nasdaq, saham Coinbase Global ditutup melesat 31% ke level 328,28. Ini menjadikan Coinbase memiliki valuasi 86 miliar dolar AS atau setara dengan 1.260 triliun rupiah. Initial public offering Coinbase digelar saat nilai uang kripto meroket karena mulai mendapatkan sokongan perusahaan besar. Didirikan pada 2012, perusahaan yang berbasis di San Francisco ini menawarkan 56 juta pengguna secara global dan diperkirakan terdapat 223 miliar dolar aset di platformnya atau menyumbang 11,3% dari pangsa pasar aset kripto.